Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Pangaribuan dengan NIM 1950436. Saya berkesempatan untuk memaparkan materi penyelesaian menggunakan metode simplex dengan permasalahan COVID-19. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Metode simplex merupakan salah satu bentuk penyelesaian masalah pemrograman linear berdasarkan manipulasi aljabar yang dikembangkan oleh George B. Dentzing pada tahun 1947. Ada dua syarat metode simplex. Yang pertama, semua kendala adalah bersamaan dengan ruas kanan non-negatif, dan yang kedua, semua variabel tidak negatif. Dengan catatan, untuk bentuk pertidaksamaan lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan, diubah dulu ke bentuk kanonik atau standar atau baku. Tanda lebih kecil sama dengan, itu ditambahkan dengan variabel slack atau kekurangan di sisi kiri tanda sama dengan. Sedangkan tanda lebih besar sama dengan, kurangkan variabel surplus atau kelebihan di sisi kiri tanda sama dengan. Algoritma simplex. Yang pertama, ubah masalah program linear ke bentuk kanonik. Yang kedua, tentukan PFB awal atau susun tabel. Dan yang ketiga, cek optimalitas. Keempat, tentukan variabel non-basis yang masuk menjadi variabel basis dan variabel basis yang keluar menjadi variabel non-basis. Dan yang terakhir adalah susun tabel baru kembali ke langkah 3 sampai penyelesaian atau solusi optimal diperoleh. Baiklah, kita masuk ke latihan soal. Dengan soal, MIPA Unima akan melakukan program suntik vaksin virus COVID-19 terhadap dosen dan mahasiswa untuk persiapan kuliah luring di kampus pada bulan Juli mendatang. Dan tentunya kegiatan tersebut harus mengikuti protokol kesehatan. Pendaftaran terkait program tersebut dalam sehari dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga. Waktu yang dibutuhkan dosen ialah 200 menit dan mahasiswa adalah 150 menit untuk melakukan suntik vaksin dalam sehari. Untuk dosen, ada 8 orang yang mendaftar pada sesi pertama, ada 10 orang yang mendaftar pada sesi kedua, dan ada 5 orang yang mendaftar pada sesi yang ketiga. Sedangkan untuk mahasiswa, ada 5 orang yang mendaftar pada sesi pertama, ada 9 orang yang mendaftar pada sesi kedua, dan ada 6 orang yang mendaftar pada sesi yang ketiga. Namun, kapasitas tempat duduk yang tersedia terbatas. Pada sesi pertama tersedia 20 kursi, sesi kedua tersedia 25 kursi, dan sesi ketiga tersedia 10 kursi. Kemudian pihak kampus ingin memaksimalkan waktu yang dibutuhkan dosen dan mahasiswa untuk melakukan suntik vaksin. Selesaikan permasalahan ini dengan metode simplex untuk memaksimalkan waktu pelaksanaan program tersebut. Dari soal tersebut dapat kita simpulkan dalam bentuk tabel di bawah ini dengan dosen sesi pertama itu ada 8 orang, sesi kedua itu ada 10 orang, sesi ketiga ada 5 orang, dan waktu untuk pemaksinan itu dalam sehari diperlukan untuk dosen adalah 200 menit. Sedangkan untuk mahasiswa di sesi pertama 5 orang, sesi kedua 9 orang, sesi ketiga 6 orang, dan waktu yang dibutuhkan adalah 150 menit. Dengan kapasitas tempat duduk pada sesi pertama yaitu 20 orang, sesi kedua 25 orang, dan sesi ketiga adalah 10 orang. Penyelesaian, kita masukkan fungsi tujuan dan kendala. Dengan fungsi tujuan maksimal Z sama dengan 200x1 ditambah 150x2 dengan kendala yang pertama 8x1 ditambah 5x2 lebih kecil sama dengan 20. Yang kedua, 10x1 ditambah 9x2 lebih kecil sama dengan 25. Yang ketiga, 5x1 ditambah 6x2 lebih kecil sama dengan 10. Dan yang keempat adalah x1, x2 lebih besar sama dengan 0. Maka kita ubah dalam bentuk kanonik
yaitu fungsi tujuan adalah maksimal Z sama dengan 200 X1 ditambah 150 X2 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3 menjadi Z dikurang 200 X1 dikurang 150 X2 ditambah 0 S1 ditambah 0 S2 dan ditambah 0 S3 sama dengan 0 dengan kendala 8X1 ditambah 5X2 tambah S1 lebih kecil sama dengan 20. 10X1 ditambah 9X2 ditambah S2 lebih kecil sama dengan 25. 5X1 ditambah 6X2 ditambah S3 lebih kecil sama dengan 10. X1, X2, S1, S2, S3 lebih besar sama dengan 0. Maka dari fungsi tujuan dari bentuk kanonik tersebut, kita dapat simpulkan dengan literasi di tabel berikut ini. Dari literasi pertama, kita akan menentukan rasio. Dan kita akan menentukan yang mana yang masuk dan mana yang keluar. Dan yang masuk itu adalah X1. Dan yang keluar itu adalah S3. Dengan jikalau kita masukkan X1, maka kita dapat rasio dengan S1 itu 2,5, S2 itu 2,5, dan S3 itu sama dengan 2. Dan kita akan mengambil positif yang terkecil. Setelah kita menentukan angka positif yang terkecil, maka kita akan menghitung perhitungan dengan menggunakan OB. Maka diperoleh yang pertama baris baru X1 dengan rumus baris S3 dibagi elemen pivot, dan perhitungan OB boleh dilihat di samping dengan hasil X1 yaitu 016/5, 001/5, 2. Dan yang kedua baris baru Z sama dengan rumus baris Z dikurang 200 dikali baris baru X1. Dengan perhitungan OB boleh dicek di samping, dan dengan hasil Z yaitu 1090, 00, 40, 400. Dan yang ketiga baris baru S1 dengan rumus baris 1 dikurang 8 dikali baris baru X1. Dengan perhitungan OB bisa dicek di samping. Dengan S1 yaitu 00 minus 25/5, 10 minus 8/5, 4. Dan yang keempat, baris baru S2 dengan rumus baris baru S2 dikurang 10 dikali baris baru X1. Dengan perhitungan OB bisa dicek di samping dengan hasil 00 minus 3, 01 minus 25. Dari perhitungan tersebut, kita dapat simpulkan dengan tabel yang ada di layar ini dengan Z, S1, S2, X1 sebagai variabel basis, dan penyelesaiannya adalah 400 untuk Z, 4 untuk S1, 5 untuk S2, dan 2 untuk X1. Maka dengan tabel tersebut sudah optimal, maka literasi kedua tidak akan diperlukan. Dengan kesimpulan X1 sama dengan 2, S1 sama dengan 4, X2 sama dengan 0, S2 sama dengan 5, Z sama dengan 400, dan S3 sama dengan 0. Langkah terakhir yaitu grafik, dan teman-teman boleh lihat arsiran yang berwarna hitam itu adalah visible. Demikian penjelasan saya mengenai metode simplex dengan permasalahan COVID-19. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan sampai jumpa di video selanjutnya.